Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvan Rainul dengan NIM A1Q1210008. Kelas A, jurusan Bimbingan dan Konseling. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal MIT model-model konseling. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan hakikat manusia. Hakikat manusia adalah makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang seperti kita ketahui juga, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal dan pikiran. Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki derajat yang paling tinggi di antara ciptaan yang lain. Hal yang paling penting dalam membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah manusia dilengkapi dengan akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan untuk mempertinggi kualitas hidupnya di dunia. Yang kedua, jelaskan perbedaan kelompok dan kategori. Kelompok adalah sekumpulan orang yang terdiri dari 2 orang atau lebih apabila memenuhi kualifikasi, yaitu keanggotaan yang jelas, adanya kesadaran kelompok, suatu perasaan mengenai kesamaan tujuan atau sasaran atau gagasan yang saking tergantung dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Sedangkan kategori adalah kesamaan satu atau beberapa sifat, misalnya mahasiswa, laki-laki, dan perempuan. Yang ketiga, jelaskan faktor-faktor yang berpotensi menggagalkan individu dalam mencapai tugas perkembangan. Yang pertama itu ada faktor fisiologi, mempengaruhi kekuatan fisik seseorang, sehingga menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi perkembangan orang dewasa. Yang kedua, faktor kognitif adalah kemampuan untuk memahami dan bereaksi, memproses dan memahami, menyimpan dan mengambil informasi, membuat keputusan dan menghasilkan tanggapan yang lebih cepat. Yang ketiga, faktor psikologis. Faktor psikologis adalah faktor yang dilakukan secara individu mempengaruhi keadaan mental seseorang. Faktor psikologis juga yang mempengaruhi perkembangan orang dewasa, mencakup motivasi, sikap, sistem kepercayaan, dan emosi. Yang keempat itu faktor sosial. Faktor sosial juga merupakan faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan orang dewasa. Yang keempat, jelaskan apa yang terjadi pada diri manusia jika sosialnya lebih menonjol. Yang pertama itu dimensi keindividuan. Setiap anak manusia yang dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk menjadi beberapa dari yang lain atau menjadi dirinya sendiri. Inilah sifat individualitas. Karena adanya sifat keindividualitas itu, setiap orang mempunyai kehendak, kesamaan, cita-cita, kecenderungan, semangat, dan daya tahan yang berbeda-beda. Setiap manusia memiliki kepribadian unik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, dimensi kesosialan. Dimensi kesosialan pada diri manusia tampak jelas pada dorongan untuk bergaul. Dengan adanya dorongan untuk bergaul, setiap orang ingin bertemu dengan sesamanya. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Dimensi kesusilaan adalah kepantasan dan kebaikan yang lebih tinggi. Yang keempat, dimensi keberagaman.
Beragama merupakan kebutuhan manusia karena adalah makhluk yang lemah, sehingga memerlukan tempat bertopang. Manusia memerlukan agama demi keselamatan hidupnya. Mungkin itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.